yang selama ini kita pahami, Yesus datang kedua kali atau bisa ada yang ketiga kalinya nanti? Enggak, sekali lagi. Dua kali kan? Datang kembali aja. Datang kembali itu udah langsung menghakimi enggak, Ron? Enggak. Itu parah itu. Di mana ayatnya? Tapi yang di kitab Wahyu itu, Pak, dia yang kerajaan 1000 tahun ini dia dulu diangkat, disingkirkan kan bersama wanita itu, perempuan itu. Perempuan? Kok otakmu perempuan ya? Ada Pak yang di Wahyu 12. Wahyu 12 Iya. Ada. Teman-teman mungkin pernah dengar ya, dan ini cukup sulit sebenarnya. Dalam waktu singkat kita nggak bisa mendalaminya lebih dalam lagi, cuma kita coba saja ya, kerajaan 1000 tahun ya. Ya, ada 4 pandangan kerajaan 1000 tahun. Nah, ini hanya terambil dari Wahyu 20. Coba teman-teman bisa buka aja dulu. Wahyu 20 ayat 1 sampai 6, hanya itu teks tentang kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ya. Ya, jadi para teolog ya atau sarjana-sarjana perjanjian baru menerjemahkan Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 ini dalam 3 bagian. Ya. Yang pertama pre-milenialisme, ini milenial ini kerajaan 1000 tahun artinya milenial ya. Pre itu sebelum. Nah, premil ini terbagi 2 ya, ada yang dispensasional sama yang di atas ini historik premil. Lalu ada postmil, post itu artinya setelah ya. Artinya setelah 1000 tahun baru nanti Yesus datang ya. Sedangkan sebelum 1000 tahun Yesus datang untuk mengikat setan dan segala macam. Nah, Amil ini menganggap tidak ada sama sekali kerajaan 1000 tahun. Itu dianggap hanya simbol. Oke? Simbol ya. Jadi teman-teman buka dulu Wahyu 20 biar kita lihat. Oke, coba baca ayat 1 dan 2, Romi. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Oke, kalau kita baca secara harafiah, bahwa nanti di akhir zaman, malaikat Tuhan dari sorga akan mengalahkan iblis yang mengganggu dunia, lalu mengikatnya di dalam apa? Kunci jurang maut, ya, kunci jurang maut. Kalau dalam bahasa Alkitab itu sering disebut Hades, atau sering juga disebut dalam bahasa Inggrisnya abyss, ya, itu lubang terdalam. Ya, bahkan ada tafsirnya yang mengatakan iblis itu kan malaikat yang memberontak dari surga, dijatuhkan ke bumi, habis itu semakin dijatuhkan ke dalam jurang maut. Jadi dia turun terus, ya, turun terus. Nah, lalu dikunci nanti. Kalau kita lihat ayat 2 itu, kan itu sinonim ya. Naga, ular tua, iblis, Satan. Itu sama semua itu sebenarnya. Ya, itu iblis ya. Nah, dari sini banyak pandangan karena banyak teolog berpikir, apa mungkin Yesus itu datang bersama kerajaan sorga, memerintah dulu 1000 tahun di dunia ini, gitu loh. Masa sih? Nah, inilah keluar pandangan ada sebelum kerajaan 1000 tahun yang disebut premil. Pre itu sebelum, ingat itu aja, sebelum. Lalu sesudah 1000 tahun postmil, lalu ada juga yang tidak menganggap ada karena itu hanya bersifat simbol, amil ya. Teman-teman bisa lihat. Kita jelaskan dulu satu-satu. Ya. Kelihatan ini? Kelihatan ya? Postmil itu, lihat.
di dalam kerajaan 1000 tahun, Yesus datang setelah Injil sudah diberitakan dan orang Kristen semakin banyak di dunia ini. Gereja Tuhan memberitakan Injil, lalu terjadi pertobatan besar-besaran, baru lihat di sini datang, second coming, barulah Yesus datang. Barulah New Heavens and Earth, yaitu Yerusalem baru. Apa ini? Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Itu nanti di Wahyu 21. Ya. Oke, itu post-mill. Jadi semua pemikir-pemikir post-mill menganggap kerajaan 1000 tahun itu datang setelah Injil tersebar di seluruh dunia dulu. Oke, dapat ya? Sedangkan Amil tidak menganggap itu ada karena kerajaan 1000 tahun sudah dianggap di zaman gereja Tuhan sejak Yesus mati di kayu salib, bangkit. Oke, dan ketika nanti datang Yesus kedua kali, second coming, itu langsung pengangkatan dan penghakiman sekaligus. Lahirlah langit baru, bumi baru. Jadi di zaman kita ini Amil berpendapat ini udah kerajaan 1000 tahun. Kita ini sudah kerajaan 1000 tahun. Oke? Premil artinya apa premil? Sebelum kan? Nah, sebelum kerajaan 1000 tahun akan ada rapture. Ini banyak sekali dipegang orang-orang ini. Akan ada pengangkatan orang-orang pilihan, pengangkatan orang-orang kudus, orang-orang gereja, orang-orang Kristen diangkat di atas awan-awan. Lalu ada masa siksaan 7 tahun, baru nanti dia datang, baru dia memerintah 1000 tahun, barulah lahir langit baru, bumi baru. Aku sampai di sini dulu, supaya jangan kesempatan. Ada yang mau nanya nggak? Pak, saya nanya Pak. Iya. Tadi Bapak bilang Amil kan dari zaman Yesus disalib ya? Menang. Iya, Ya? bangkit dia, bangkit. Bangkit menang kan berarti kan? Pas Menang, menang. betul. 1000 tahun ke depan berarti itu udah zamannya kan? Bagi Amil 1000 tahun simbol. Jangan ditafsirkan 1000 tahun. Oh, karena Bapak bilang tadi pada zaman ini adalah masuk zaman apa Amil tadi 1000 tahun. Iya. Hampir semua 3 pandangan menganggap 1000 tahun itu memang hanya simbol ya. Tapi post-mill ada yang menganggapnya itu betul-betul 1000 tahun. Tapi Amil sama sekali menganggap 1000 tahun itu ini ya, pengantar kitab Wahyu, kalau teman-teman udah pernah belajar di STT, pengantar kitab Wahyu itu kan apokaliptik, penuh dengan simbol. Jadi kita membaca kitab Wahyu itu harus hati-hati ya, karena banyak simbol dalamnya. Jadi 1000 tahun dianggap 10 kali 10 kali 10, yang artinya 10 bagi bangsa orang Yahudi adalah banyak atau sempurna. Jadi 1000 tahun dikondisikan dengan tahun yang sangat banyak yang kita tidak tahu kapan. Nah, yang dipegang Amil, kerajaan 1000 tahun sudah dimulai sejak Yesus bangkit. Tapi bersifat simbolis. Simbol apanya ini? 1000 tahun ya. Oh iya, hanya rohani kan? Ada yang bingung lagi? Ayo. Coba, yang mana bingung? Pos setelah, Amil tidak ada, premil sebelum. Oke, kalau begitu, sebelum penjelasan lebih lanjut, Roy, kau yang mana? Ya Pak? Kau yang mana? Pilih aja lah. Aku karena dulu kami belajar teologi nih kan, jadi teologi kampus kami ini yang pakai premil. Premil, oke, sebelum ya. Oke, berarti kalian ini menunggu rapture ya? Iya. Betul, banyak sekali memang. Ada masuk dalam masa kesusahan 7 tahun itu Pak? Betul, ya rapture itu dipegang kebanyakan memang yang karismatik. Ya rapture. Timothy. Emil. Nggak ada berarti? Sebelum kerajaan. Premil berarti? Ya. Oke, Holong? Pre. Wah, semua pre. Kau, Rom? Aku premil lah. Premil juga. Tasya? Gak bingung Kak, ini maksudnya Amil ini saya kan belum. Amil tidak ada. Ya.
Postmil sesudah. Sudah. Terus ini Sudah maksudnya kerajaan 1000 tahun. maksudnya tuh menghubungkannya kemana gitu Kak? Ke ini nanti apa namanya, langit baru bumi baru kan? Langit baru. Jadi maksudnya setelah kerajaan 1000 tahun itu akan ada langit baru dan bumi baru. Yesus datangnya Ya, Yesus datang. Ini second coming, kedatangan Yesus kedua kali. kedatangan Yesus atau setelah kerajaan Ya. 1000 tahun atau belum gitu Bu, atau nggak ada gitu. Iya, kedatangan Yesus kedua kali nih. Patokannya kedatangan Yesus sih, itu biar Ya, lihat itu kan ada tulisan second coming semua tuh. ya. Jadi kedatangan Yesus kedua kali, lalu akan ada kerajaan 1000 tahun gitu kan, gimana sih? Ya, jadi kalau yang postmil, Injil itu diberitakan, dunia menjadi Kristen, baru sudah aman tentram, Yesus datang. Oke? Paham dulu Tasya, itu postmil. Oke. Jadi dunia ini sudah menjadi Kristen, orang bertobat, baru Yesus datang. Oh, Amil sama sekali menganggap nggak ada. Yang sudah kita alami sekarang secara rohani yang tidak kelihatan adalah kerajaan 1000 tahun. Tinggal menunggu Yesus datang. Premil, gereja sekarang akan ada masa pengangkatan orang-orang kudus, rapture, diangkat dari awan-awan, dan akan ada masa tribulation, ini kan sengsara ya, penyiksaan besar-besaran, baru Yesus datang, seakan-akan menyelamatkan dan memerintah. Nah, yang mana Tasya? kalau aku sih sebenarnya nggak terlalu ini ya Kak ya, tapi aku lebih juga banyak Emil Kak. Premil? Emil. Nggak ada berarti ya? Nggak ada ya? Oke, aku berpandangan Amil juga tidak ada ya kerajaan 1000 tahun. Hampir semua teolog-teolog Injili, nggak semua Injili atau Reform pasti Amil, ya. Tapi memang pandangan paling populer hanya Amil dan Premil. Postmil ini jarang dipegang oleh orang teolog-teolog. Hanya tinggal dua ini, Amil dan Premil. Cuma kelemahan Premil, aku udah pernah tulis ini di Instagram sebenarnya. Rapture itu secara eksegese kitab suci tidak ada. Itulah kelemahan Premil. Karena kita tidak meyakini adanya rapture yang terangkat ke atas awan-awan. Kenapa setiap orang yang megang Premil harus percaya rapture? Memang gitu jalannya. Emang kita nggak bisa percaya Premil tanpa harus percaya rapture gitu? Ya, ini kan pandangan yang diterapkan teolog-teolog yang yakin rapture itu ada, Rom. Dasarnya? 1 Tesalonika, yang di atas awan ada. Kalimatnya pun ada, langsung yang di atas awan ada. Tunggu aku buka ya. Ya, maksudnya dia dasarnya kan 1 Tesalonika itu kan dia bilang rapture baru datang Yesus gitu. Oh, bukan. Iya, datang Yesus. Baru dihubungkan dengan kerajaan 1000 tahun gitu. 1000 tahun memerintah ketika Yesus datang. Kalau memang ada di Tesalonika, kenapa jadi nggak percaya? Eksegesinya. Oh. Salah mentafsirkan. Ya, kita kan semua punya pandangan tafsiran ya. Kita semua punya pandangan tafsiran. Iya. Cuma rapture itu kayak tidak masuk akal. Selain eksegese, kita bisa lihat nanti eksegesinya. Rapture, pengangkatan orang kudus, ada yang ditinggal. Betul ya? Lalu Yesus datang memerintah 1000 tahun. Menjadi kesalahan fatal Premil bahwa kita semua berkeyakinan ketika Yesus datang, semua itu sudah dihakimi. Ada yang mau menolak ini? Kurang ngerti, Pak. Kurang ngerti. Aku mulai dari Premilnya, Roy ya. Iya, Di Premil, Roy, kan ada rapture, pengangkatan orang kudus pilihan kan? Oke? Ada yang ditinggal untuk mengalami sengsara yang ini, 7 tahun kan? 3,5 tahun. Iya, baru datang Yesus memerintah 1000 tahun kan? Enggak, Pak. Setahu gue enggak kayak gitu yang setahu gue sih.
Jadi mau kau kayak mana? Setahu gue gini Pak, ketika Premier itu kan masa kesusahan tribulasi 3 tahun setengah. Setelah itu Yesus datang, baru yang tertinggal itu yang dihakimi, yang masuk dalam masa antikris itu 3,5 tahun lagi. Nah, iya, nggak apa-apa. Yang pertanyaan aku, Roy, yang selama ini kita pahami, Yesus datang kedua kali, atau bisa ada yang ketiga kalinya nanti? Enggak, sekali lagi. 2 kali kan? Datang kembali aja. Datang kembali itu udah langsung menghakimi nggak, Roy? Enggak. Itu parah itu. Di mana ayatnya? Tapi yang di kitab Wahyu itu Pak, dia yang kerajaan 1000 tahun ini dia dulu diangkat, disingkirkan kan bersama wanita itu, perempuan itu. Perempuan? Kok otakmu perempuan ya? Ada nggak yang di Wahyu 12? Iya. Ada. Gue pikir kok lagi terpikir siapa gitu kan, kok lari ke perempuan ini. Kan itu gambar simbolis kan, mempelai itu. Betul. Semua Wahyu itu banyak simbolisnya. Coba Romi, kau setuju memang Yesus menghakiminya belakangan atau pas langsung datang kedua kali? Menghakimi, tapi ya menghakiminya di 1000 tahun itulah. Nah, waktu rapture jadi nggak sah dong? Aku nggak percaya rapture, tapi aku Berarti percaya kok amil. Enggak, amil itu kan kita merasa bahwa dari Yesus Yesus disalib, bangkit, itu udah masuk kerajaan milenial kan? Betul. Aku nggak percaya itu. Karena aku merasa ketika Yesus datang, di ayat 4 kan dikatakan bahwa dia ada sebagian orang yang diangkat bersama-sama dengan dia untuk ikut bertahta dan menghakimi bersama-sama dengan dia. Betul. Nah, kalau kita bilang amil itu dari pertama dia Yesus bangkit sampai sekarang, buktinya nggak ada orang yang diangkat untuk bertahta bersama dengan dia. Nah, ini pentingnya kita memang melihat konteks Wahyu 20 ya. Kita lanjut dulu ya. Ini ayatnya ya, betul ya? Ini ayatnya. Tadi kita udah sampai ayat kedua, bicara yang 1000 tahun ya, Millennial Kingdom ya, Millennial Kingdom. Nah, coba kita lihat yang ketiga ya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Ini si naga tua kan, si setan semua ini kan. Dan menutup jurang itu dan mematraikannya ya di atasnya supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Paling cocok kalau kita hanya ambil ayat 3, mana pandangan yang benar? Nggak ada. Kok nggak ada? Iyalah. Kalau amil nih, kalau amil kan dikatakannya apa namanya? Dimasukkan, dimateraikan. Berarti kan nggak ada iblis toh? Iblis masih berserak. Nah ini sekarang kita kalau sekarang amil tuh iblis ya berserak gitu. Yang namanya ginting juga bisa jadi iblis ya, Roy ya. Nah terus kalau misalnya kita bilang premil, ya premil ada pula di kalimat terakhir dikatakan kemudian dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Itu bisa menunjuk keadaan sekarang kan? Enggak lah, premil ini lebih cocok yang ayat 3 ini. 3,5 tahun itu ya? Iya. Iya. Iya kan? Iya, makanya. Iya. Premil lebih cocok. Inilah ayat pegangan orang premil. Karena jelas. Ya. Cuma bagi orang amil yang sudah tahu kita semua dari struktur kitab Wahyu bahwa ini kebanyakan simbol semua. Tahu nggak kalian tafsiran amil? Sekali lagi kita tidak ada membilang di sini amil yang paling benar, premil paling benar. Nggak ada ya. 3 pandangan ini sudah ratusan tahun. Nggak akan berubah-ubah. Ya, jadi kalian mau pegang manapun sebenarnya nggak ada masalah. Oke? Tengok ya, dari ayat ketiga, tafsiran yang disesuaikan dari orang amil adalah kemenangan Yesus saat dia bangkit dari kematian. Itu arti dimateraikan gitu? Iblis tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ayo. Itu berdasarkan bahwa kitab Wahyu adalah kode-kode gitu kan? Rohani. Orang amil menganggap semua ayat di Wahyu 20 ini semua bersifat rohani, bukan letterlek ya, bukan harafiah. Ya. Jadi ketika rohani Yesus semua di Wahyu salah lah. Enggak, maksudnya pemaknaannya
Iya, Tengok ya. walaupun pemaknaan, misalkan kayak dia bicara antikris, ya kali itu rohani. Itu pasti ada sosoknya kan. Ada antikris ya orang juga memang, Ya, orang. maksudnya kalau pandangannya semua wahyu ya hanya rohani, ya bertentangan lah. Enggak, yang ini maksudku di Wahyu 20 ini. Ya. Jadi lihat ya, supaya ia jangan menyesatkan bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kalian pasti bingung kalau kita setuju amil tadi. Walaupun Yesus menang, iblis masih ada nggak? Ada lah. Ada. Tapi ketika Yesus menang, bangkit dari kematian, mati di kayu salib dan bangkit, iblis sudah nggak berkuasa. Tapi kuasanya di pasal sebelumnya masih ada loh, Pak. Yang naga dari air, dari laut. Iya. Nah kan kita itu berbicara akhir zaman. Ini kan kita di Wahyu 20-nya sekarang. Akhir zaman di sebelumnya. Jadi iblis itu udah nggak punya kuasa lagi terhadap orang-orang, gitu. Bukan hanya orang Kristen, tapi bangsa-bangsa yang tidak percaya sudah selamat lewat pemberitaan Injil sejak Yesus menang dari kayu salib. Nah, yang seharusnya menjadi pertanyaan kalian ini untuk sedikit waktu kan, kok masih dilepas? Ini artinya iblis itu udah nggak bisa berkuasa. Inilah yang dihubungkan para sarjana perjanjian baru ke perjanjian lama. Di perjanjian lama, Injil atau anugerah Allah hanya untuk bangsa Israel. Nah, ketika Yesus menang di kayu salib, semua bangsa akan menerima keselamatan lewat pemberitaan Injil. Jadi iblis tidak bisa lagi menyesatkan banyak orang. Makanya hanya dikasih sedikit waktu, tapi kau udah nggak punya kuasa. Perjanjian lama dianggap setan berkuasa. Kenapa? Anugerah hanya khusus untuk Israel. Enggak ya? Enggak ada pemberitaan Injil di perjanjian lama ke bangsa asing. Gitu ya. Jadi itu pandangan amil, walaupun ayat 3 ini selalu diambil oleh orang premil. Bisa ya? Coba kita lanjut ayat 4-nya ya. Lalu aku melihat di sini pun ini visionernya Yohanes ya, bukan betul-betul datang gitu ya. Tahta dan orang-orang kudus di atasnya, pada mereka serahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian. Oke, ini orang-orang yang martir ya. Kesaksian Yesus tentang karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang dan patung. Teman-teman pasti sudah tahu. Wahyu ini kalau sebut binatang patung, ini adalah kerajaan yang menyiksa Israel. Yang menyiksa Kristen. Ya, orang-orang yang tidak percaya. Ya, kaisar-kaisar yang menghancurkan Kristen. Yang tidak menyembah binatang patung, yang juga tidak menerima dahi dan tangan. Sama ya, kayak Wahyu 13 itu kan. Yang dibilang ada chip dan vaksin itu kan. Dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Amil menganggap ya orang-orang kudus yang sudah mengalami kematian sudah bersama Kristus. Sampai sekarang. Bersama Kristus ngapain? Menghakimi. Iya. Kan kita belum dihakimi. Memerintah itu, merintah. Itu ada kalimatnya menghakimi. Menghakimi nanti, kedatangan kedua, second coming kan? Enggak, di kalimat pertama tuh kan, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Iya. Jadi sekarang kita dihakimi nih. Enggak, second coming. Ini kan ngomong second coming ini. Iya, tapi kan abang bilang tadi ini dipakai sama amil kan. Amil kan sekarang. Iya. Kalau sekarang amil, berarti sekarang dong dihakimi. Kok masa second coming? Ayat 4 ini berbicara akan ini ayat kedatangan Kristus. Ayat ini kedatangan Kristus. Jadi berangkatnya dari second coming, diterjemahkan teolog-teolog, ada yang sebelum, ada yang sesudah, ada yang menganggap tidak ada, gitu. Iya. Ngerti kok? Enggak, terus abang bilang tadi ini, kenapa ini jadi ayat dasar amil? Enggak, seluruh teks ini amil. Seluruh ayat ini 1-6 ini amil, bukan ada satu-satunya. Oke, penjelasan kenapa 4 jadi amil? Mana? Karena ada kuasa menghakimi, Pak. Bilang kan amil, yang ini semua ayat ini kan untuk amil. Ada kuasa untuk menghakimi, berarti sekarang orang yang hidup di surga dia menghakimi juga gitu.
Bukan. Amil ini beranjak dari kerajaan 1000 tahun yang sudah kita alami sekarang, akan sampai second coming, penghakiman. Second coming kan belum. Gitu loh. Kita ini hidup di zaman 1000 tahunnya, dia nunggu second coming. Berbeda dengan postmil dan premil, yang menganggap 1000 tahun itu belum ada atau nanti sesudah. Enggak, Glenn? Nggak masuk akalku. Masuk seharusnya, Wak. Harusnya enggak lah, Bang. Soalnya kan kalau misalnya kita bicara amil nih, amil kan? Amil berarti dari zaman Yesus sudah bangkit, sampai nanti datang second coming, amil. Nah, sesuai ayat 4, dibilang selama masa 1000 tahun itu, mereka memerintah dan menghakimi. Nah, kalau kita bilang mulai dari Yesus bangkit, sampai Yesus datang adalah amil, masa 1000 tahun, berarti dari situ orang udah mulai menghakimi dong. Tapi buktinya sekarang kan kita nggak dihakimi dong. Enggak lah, kalimatnya kau bacalah. Kepada mereka diserahkan kuasa, yang artinya orang percaya yang mati dalam Kristus, kau menghakimi orang nanti di second coming. Itu loh. Bisa ya? Itu menghakimi kau nanti. Jadi kita meninggal, kita yang menghakimi dunia nanti bersama Kristus. Itu, bersama dengan martir-martir ini. Gitu. Nah, ayat 5, kita udah tahu semua ayat 5. Berarti perbedaannya cuma apa ya, Pak? Ada masa 1000 tahun sama tidak kan gitu aja. Betul. Dan orang menentang premil selain rapture, bagaimana mungkin ada masa Kristus itu betul-betul memerintah di bumi? Itu kayaknya bakal nggak masuk akal gitu. Nangkap ya? Maksud aku secara harfiah gitu loh. Kristus datang, terus oke lah bukan 1000 tahun, itu kita bilang tahun yang banyak ya. Di tahun yang banyak, kita akan melihat dunia ini enak. Masuk akalmu? Nah, soalnya kayak bumi baru kan dari surga ke bumi, Pak. Dari surga ke bumi? Yang langit baru, bumi baru, yang turun dari surga katanya. Jadi maksudmu langit baru, bumi baru, ada bumi baru, beda dengan surga lagi? Iya, ada seperti itu ya. Akan ada kehidupan baru, akan ada romi baru yang tidak berdosa. Karena bumi dan ini kan udah hancur semuanya katanya. Iya. Jadi langit baru, bumi baru yang kau terjemahkan, itu bumi yang baru berbeda dengan surga. Kalau aku terjemahkannya itu surga sih. Iya, surga lah itu. Sama, itu kan maksudnya bumi yang ini udah jadi langit baru dan bumi baru gitu diperbaiki. Apa ya, sama? Iya, di surga kan? Ya kalau Bapak bilang di surga, pertanyaannya surga itu di mana kan gitu jadinya. Surga itu ya di tempat kita mati nanti. Yang kami pelajari kayak gitu sih. Bumi hidup, langit dan bumi hancur ini udah habis, jadi ada sebenarnya masuk akal lah kalau dia memerintah di bumi lagi. Kenapa rupanya? Enggak lah, Wah. Enggak mungkin, Wah. Enggak, toh kalau misalnya dia memerintah kan? Toh kalau misalnya dia memerintah, iblis sudah dikunci. Kenapa rupanya? Iya. Terus enak hidup kita gitu ya? Iya. Itu kayaknya nggak ada ajaran Kristen kayak gitu. Iya kan kita bersama-sama, kalau misalnya kita dianggap percaya nih sama Tuhan, dikasih karunia percaya. Berarti kan kita ikut bertahta dan memerintah, dan menghakimi kan gitu kan? Selama masa kerajaan itu. Ya 1000 tahun. Itu sebagai upah dong. 1000 tahun. Iya, sebagai upah kita melihat orang sengsara. Iya, habis itu 1000 tahun baru second coming. Masa 2 kali dia datang? Aneh. Enggak 2 kali. Nah, pas dia datang kan udah sekali kan? Pas datang second coming itu, ya udah itu dia datangnya untuk memerintah. Habis selesai masa 1000 tahun yang nggak tahu berapa tahun lamanya, ya udah bareng jalan ke bumi baru, langit baru. Karena kan katanya dia menuntun jalan kan. Iya, berarti kerajaan 1000 tahunmu udah enak semua dalam kan? Udah enak. Kau postmil. Enak sambil nonton orang. Berarti kau postmil, terbalik-balik kau kan? Kalau postmil enggak lah. Kau tengok itu. Kau lihat premil, lihat yang aku gambar bilang ini. Kan, kita enak nih, kita enak. Tapi kan ada orang yang dihakimi kan? Kalau postmil semua orang enak. Iya, kau lihat dulu. Ketika premil, lihat ini di premil ya. Second coming kan? Memerintah kan?
Iya. Nggak menghakimi di sini. Iya, memerintah. Tapi kan ada orang yang masih tinggal kan, yang kita tengok-tengok yang menderita kan. Iya, dan kelemahan Premier tadi apa aku bilang? Rapture. Kenapa rapture kelemahan? Yesus datang loh waktu rapture. Tahu kok kan? Berarti ketika rapture dia datang menjemput kita di awan-awan, masa dia datang lagi second coming? Kita semua punya pandangan bahwa dia sekali datang lagi untuk selamanya dan langsung menghakimi. Itu. Teman-teman, yang lain, yuk, yang lain. Timothy, Olong, Tasya. Tapi aku pernah dengar gini, Bang. Kan pernah dengar ada yang bilang akan datang siapa namanya? Sebelum Kristus datang atau gimana? Musa dan Elia atau Musa dan Harun itu turun duluan atau datang duluan untuk itu gimana? Saya kurang paham yang sempat dijelasin itu. Mana? Ada ayatnya, ingat kau, Olong? Udah lupa juga. Pokoknya ada yang aku pernah dengar itu yang antara Musa dan Elia atau Musa dan Harun itu datang sama-sama dengan Kristus atau gimana itu otak saya juga udah agak ngeblank juga sih. Musa dan itu yang transfigurasi tuh, Musa dan Elia yang ketemu Kristus di atas gunung. Kan pada masa ini juga. Di Wahyu. Pada masa apa ya? Iya. Itu Musa Elia. Ada yang tahu teman-teman di sini? Aku sih paham yang di atas bukit itu, Pak, yang Yesus itu. Iya, itu transfigurasi. Kalau di Wahyu nggak ada itu diceritakan. Nah, coba Olong nanti cari itu yang mana ayatnya ya. Nanti lah, mungkin otak saya udah agak error nih jadi. Jadi Wahyu 20 kita ini nyambung ke Wahyu 21 langit baru bumi baru ya. Teman-teman bisa lihat judul perikop di Wahyu 21 itu sudah langsung langit baru bumi baru. Oke. Oke, ini ada penjelasan teks kitab Wahyu, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia pembagian paragrafnya ya. Jadi ayat 1 dan 3 itu dibedakan, ayat 4 dan 6 baru 70. Sebenarnya ini lanjut sampai ayat 15 di bawah ya. Jadi nggak terpisah perikop ini semua. Baru nanti semua penghakiman tahta putih yang besar, penghakiman terakhir. Gitu ya. Jadi memang kalau kita melihat dari perjanjian lama ke perjanjian baru, perjanjian lama itu kan sedikit sekali membahas tentang setan. Betul ya? Sedikit sekali. Gitu loh, betul ya? Tapi begitu Yesus datang, kalian lihat orang-orang yang diusirnya dari kerasukan setan, setannya ngomong apa itu? Jangan kau buang aku sebelum waktunya. Gitu loh. Jadi setan kalau dia bilang kayak gitu, Bang, kalau kita percaya Amil, harusnya udah dibuang dong sekarang. Udah memang. Terus kenapa dia bilang jangan buang aku sebelum waktunya? Kan belum mati Yesus. Ya kan belum disalib itu. Iya kan? Oke. Belum jadi jantung. Siapa yang udah nonton Passion of the Christ? Siapa? Semua udah ya? Harusnya udahlah. Udah ya. Waktu Yesus bilang sudah selesai di film itu, ada setan teriak nggak? Iya, itu dibuang dia. Iya, itu dia maksudnya. Teriak kan setan, kalah dia. Itu. Lemah, Bah. Ya, siapa tadi? Timothy itu, mau nanya itu. Lanjut. Siapa? Tadi ada yang mau ngomong itu? Bukan? Bukan kayaknya. Nah. Tasya ngerti ya? Berat kali membahas ini. Ya, teman-teman, aku mengutip beberapa kutipan sarjana. Ini Ben Witherington, ini sarjana perjanjian baru. Teman-teman bisa lihat aku nggak? Kameraku nggak muncul ya? Enggak. Iya. Nah ini, ada nggak muncul nggak? Nah, ini ada tafsiran kitab Wahyu. Ya, kelihatan nggak? Enggak, gelap. Iya. Gelap ya. Namanya Simon Kistemaker. Ini juga sarjana perjanjian baru Reform. Nah, ini sekaligus kita sedikit belajar. Teman-teman kalau khotbah, carilah tafsiran-tafsiran yang penulisnya sarjana perjanjian baru. Gitu ya. Sarjana yang karena dia memang ahli di bidang itu.
Baru satu lagi ini bahasa Indonesia, ini momentum ini. Ya. Satu lagi ada Robert Munch. Nah, kalau ini bahasa Inggris. Ini pun ahli perjanjian baru. Baru yang ini di slide kelihatan nggak? Ben Witherington, kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan. Ini orang Wesleyan, bukan Reform, bukan Injili, Wesley, metodis ini. Ya. Dia bilang, lihat, dalam teologi Yohanes, Kristus telah membayar harga di kayu salib. Nah, itu dia. Semua beranjak dari situ. Sejak peristiwa itu, setan tidak lagi memiliki tempat yang sah dalam dewan surgawi. Dia dilemparkan ke dalam jurang setelah parousia itu kedatangan ya. Ya, istilahnya zaman akhir nanti Yesus sudah datang. Dia dilemparkan ke danau api setelah milenium berakhir. Dengan ini kita peringatkan ketahanan kejahatan dunia. Ini tidak pernah sepenuhnya dilenyapkan. Perhatikan, dia tidak pernah sepenuhnya dilenyapkan. Tetap ada, tapi tidak berkuasa bagi orang pilihan. Begitu ya. Itu komentar si Ben Witherington. Ini orang Wesleyan nih. Setuju. Oke. Setuju aja kok, Roy. Nah, ini G.K. Bale ini pun sarjana perjanjian baru, penafsir kitab Wahyu, bos panjangnya minta ampun ya, sampai 1000 halaman lebih. Dia bilang, ini ya, tadi tafsiran dari mulai ayat 1 dan 2, ini jurang maut itu kunci Hades ya, Hades itu neraka ya. Karena ia mengalahkan maut, nah melalui apa itu? Kebangkitannya. Ya, jadi hampir semua sarjana akan memegang amil, hampir semua. Pasti akan memegang amil karena semua dimulai dari kebangkitan Yesus. Nah, baru dia bilang semua wahyu itu banyak bermakna kiasan. Ya. Kunci yang dirujuk chapter 3 menunjukkan Kristus memiliki otoritas yang tidak hanya membangkitkan orang mati pada akhir zaman, tapi juga memberikan kehidupan rohani. Oke, ini berarti pengangkatan setan akibat langsung dari kebangkitan Kristus. Ini berarti bahwa pengekangan setan adalah akibat langsung dari kebangkitan Kristus. Nah, dia menyertakan ayat-ayatnya di situ. Teman-teman bisa lihat. Gitu ya. Sekali lagi, amil bukan pandangan paling benar. Premil juga bukan paling benar. Postmil juga bukan paling benar. Tapi yang paling marak sekarang diperdebatkan hanya tinggal amil sama premil. Premil. Iya. Postmil bukan pandangan yang populer. Ya, sedikit tidak dianggap. Gitu ya. Ini dilanjutkan. Masalah dia nggak populer. Iya, kenapa? Karena kalau semua orang itu, semua orang Kristen ngapain ada penghakiman kan ini. Iya. Nah, ini dilanjutkan si G.K. Bale. Ini botak orangnya ya, botak dia. Wah, kayak Nabi Elisa. Iya, pengen fokus teks. Nah, ini teks yang ditampilkan G.K. Bale ini adalah teks-teks yang Yesus mengusir setan ini. Nah, kita kan di eksposisi Markus ini, Rom. Kita kan udah lihat nih Markus 3 ayat 27. Ya, pengikatan setan di segala kebangkitan Kristus berlangsung sepanjang besar antara kedatangan Kristus yang pertama dan nanti yang kedua. Oke ya, bisa dibaca ya. Ya, jadi memang tadi seperti Roy bilang akan ada bumi baru, kita sudah diperbarui, bumi ini nggak ada dosa. Itu memang riskan, walaupun langit baru, bumi baru, surga, kerajaan surga memiliki banyak kata, tapi yang kita tahu kayaknya definisinya sama ya. Langit baru, bumi, ya. Ini katanya Pak, yang di Wahyu 21 ini Pak, ayat 10 kurang mengerti lah Pak. Apa itu? Itu Yerusalem turun dari sorga katanya. Lah turun dari sorga itu ke bumi, atau memang tempat yang baru yang udah dilenyapkan itu jadikan baru lagi gitu? Ya, ini memang yang banyak dibilang orang bahwa bumi baru, langit baru itu jadi kayak itu kan, kayak kau bilang tadi kan. Tapi lagi-lagi Roy, semua ini penglihatan Yohanes. Nah itu dia. Visi dia. Yohanes pas lagi ngelihat ini nggak mabuk kan? Nggak minum-minum dia kan? Enggak. Udah bertobat dia. Kalau mabuk dia bahaya. Lagi habis. Iya. Amirnya lagi habis. Tapi banyak yang bilang dia mabuk ya. Teolog dibelah bilang juga mabuk dia. Iya. karena itu kali, karena disiksa dia kan. Supaya mengurangi rasa sakit mabuk dia. Itu tafsiran yang betul-betul ada loh. Ya, kurasa si Romi barusan asal ngomong, tapi padahal tafsiran itu betul-betul ada. Ya, berarti ada juga orang sesat kayak aku. Kenapa? Mereka kan orang liberal ini selalu mengambil keadaan. Ingat ya, Yohanes itu sendiri di Pulau Patmos. Jadi halusinasi tinggi.
Jadi itu bisa dikatakan itu hanya kayak angan-angan si Yohanes saja itu, ya kan? Orang dia udah gila di pulau itu sendirian, gitu ya. Tapi yang kalau Roy tanya ini kan turun itu ya kita nggak mungkin langsung bilang kerajaan yang besar gitu turun lagi ke bumi, kayaknya enggak, Roy. Tapi ini adalah penglihatan yang bahwa Yerusalem baru itu kan apa, Roy? Yerusalem itu apa, Roy? Kalau dalam Alkitab, Roy? Kota, ibu kota apa ya? Iya. Kota Allah kan? Iya. Kota Allah juga, Roy. Surga itu apa, Roy? Allah beserta dengan umatnya gitu loh. Umatnya itu seperti citizen kan, penduduk. Berarti apa? Kerajaan. Kerajaan surga yang memiliki kota Yerusalem baru. Nah, gitu lah itu. Sangat riskan kali, Pak. Di Tanah Karo ini pendeta-pendeta sedikit apa cerita ya masalah kitab Wahyu ini. Menafsirkannya ya secara rapi. Makanya tadi Pak Sin nih pendeta-pendeta di sini mau ke apa sana dia bukit-bukit sana buka lahan. Ngapain? Kayak menyingkir gitu karena nanti ada peraturan dari pemerintah yang tidak Pak Sin nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ini, katanya itu udah masa pemerintah anti Kris tadi. Serem juga ya. Nyewa satu tempat ada satu yang berduit lah. Jadi yang nggak dipaksin ini kesana mereka nanti katanya apa sendirilah, nanam tanaman sendiri, makan makanan nanti mereka itu apa namanya barter lah gitu caranya. Gimana ya cara jelaskannya kepada mereka ini kupikir. Itu kan sama juga kayak kasus dulu yang bilang Yesus datang kan, orang udah kumpul-kumpul siap-siap diangkat ke surga, tiba-tiba nggak datangnya. Nanti kalau kita vaksin sampai kelima, katanya ada vaksin sampai kelima. Nanti iya, katanya yang ketiga udah mau ada ya. Udah ada memang. Yang keempat kan nanti kita ada kayak itu chip. Sebenarnya gini Roy, selagi tidak ada aturan yang menentang keimanan kita, berarti teks Wahyu jangan ditafsirkan seperti itu. Itu menentang keimanan loh, Pak. Yang mana? Tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli kalau nggak ada itu katanya. Bukan, maksud aku menentang keimanan ini kau menyangkal Tuhan gitu loh. Karena teks Wahyu itu kan kau menyangkal, harus menyembah kaisar. Misalnya kayak gini Roy, kau bisa divaksin kalau udah nyembah pemerintah. Atau kau dilarang ke gereja. Pemerintah gitu. Sebenarnya kalau kita tilik-tilik, aku sebenarnya bukan bilang yang pendeta-pendeta di Kabanjahe tempatmu bodoh, enggak juga sih. Karena kalau kita lihat gelagat-gelagatnya memang ada ke sana. Satu, kita ini kayaknya mau ditutup terus gereja supaya kita ya nggak bertambah iman, gitu ya. Tapi masalahnya kita di Indonesia kan 5 agama, semua juga ditutup tempat ibadahnya kan. Iya. Yang kedua memang betul. Ini udah aku alami sekarang. Kami nggak akan bisa masuk mall lagi. Karena anak udah dibatasi 12 tahun kan. Iya. Nggak bisa kami. Dan kalau belum vaksin nggak bisa masuk mall. Ya. Itu yang ditafsirkan secara harafiah sama pendeta yang di Kabanjahe kan. Bahwa tidak bisa melakukan kegiatan lagi kalau belum divaksin kan. Iya, itu ada betulnya. Cuma teks kitab Wahyu kan nggak ngomong kayak gitu sebenarnya. Bukan rasanya itu. Iya, jadi memang kita ini memang udah di zaman yang kacau. Tapi yang chip aku nggak yakin ya. Karena tanpa chip pun, data kita ini gampang kali didapat orang, apalagi pemerintah. Udah aku jelaskan juga sih itu. Di HP ini kan ada chip HP. Iya. Lihat aja orang-orang yang kena kasus, dicari orangnya pasti sebentar polisi nemuin. Udah tahu semua dia data-datanya. Kita ini kan udah tahu, langsung dapat. Makanya sekarang di media nggak boleh asal ngomong kan, sikit-sikit ditangkap sekarang. Berarti kita nggak boleh main-main juga sama situasi ini, Pak ya, yang dikerjakan pemerintah. Iya, maksudku nggak usah lah kita ngelawan-ngelawan selagi iman kita nggak ada ditentang gitu. Tapi kalau udah mulai aneh-aneh, misalnya ya kayak gitu, nggak boleh gereja lagi selamanya, nggak boleh buka gereja, itu kan udah ngeri juga kita ya. Memang kitab Wahyu adalah kitab yang sulit ya, makanya ini pun jarang dikhotbahkan ini. Ngampai kita khotbahkan kitab Wahyu kan? Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau sharing kita. Tasya, gimana? Tasya ini ngerti nggak? Diam-diam aja nih.
Tapi yang rapture nanti kita bisa bahas khusus. Aku sebenarnya buat tulisannya yang rapture itu dari ayat manapun yang mendukung rapture sebenarnya hanya kesalahan menerjemahkan ayat, menginterpretasi. Jadi kita nggak ada rapture sebenarnya. Dan rapture itu dipopulerkan oleh film-film. Teman-teman pernah nonton kan? Ada orang yang tiba-tiba hilang ya kan? Tiba-tiba hilang. Ladang itu tinggal Bagaimana hilang? Ya, itu di Matius itu. Ketika ada yang pergi ke ladang dia tiba-tiba hilang.